Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala pujian kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita diberikan taufik dan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla untuk membahas salah satu di antara nasihat-nasihat yang terdapat dalam kitabullah dan juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Dan masih saja kita berada di satu tema yang mana tema ini seringkali kita terjatuh di dalamnya, yaitu terkait dengan penyakit-penyakit lisan. Hudzaifah ibn Yaman rahimahullah ta'ala ketika para sahabat yang lainnya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, maka Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal keburukan. Maka beliau mengungkapkan alasan kenapa beliau membeda dengan sahabat yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, sungguhnya aku bertanya tentang keburukan supaya aku bisa mewanti-wanti atau mewaspadai diriku agar tidak terjatuh ke dalamnya. Maka usaha kita di dalam menjauhi keburukan, di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla berupa penyakit-penyakit lisan, itu dengan cara mempelajari penyakit-penyakit apa saja yang bisa menimpa lisan seorang mukmin sehingga kita bisa menghindarinya. Dan di antara penyakit tadi adalah sabbul muslimi biduni haqqin, yaitu mencela seorang muslim yang lainnya dengan tanpa hak. Ini menunjukkan bahwasanya mencela seorang muslim hukum asalnya adalah haram, kecuali apabila ada hal-hal yang memalingkan dari hukum asalnya, yaitu menjadikan seorang boleh mencela yang lainnya, yaitu mencela dengan haknya. Kemarin kita sudah menyinggung pembahasan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sungguhnya mencela seorang muslim adalah bentuk kefasikan dan memerangi seorang muslim adalah bentuk kekufuran. Yang mana yang masuk dengan kekufuran adalah kufur kecil, bukan kufur akbar yang mengeluarkan seorang dari Islam. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kedua kalinya salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seluruh akhlak beliau menjadi tauladan bagi seorang muslim. Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian itu tahu uswatun hasanah, teladan yang baik. Maka kita sebagai seorang muslim yang mengaku seorang ahlu sunnah wal jamaah, maka tidaklah layak seandainya kita tidak mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah beliau senantiasa menjaga lisannya dari menyakiti sesamanya. Baik, kemudian Syekh Ummu Abdillah rahimahullah taala, hafizahullah taala mengatakan dalam kitabnya wasibabul muslimi biduni haqqin min khisalil jahiliyah. Mencela seorang muslim dengan tanpa haknya merupakan salah satu di antara perbuatan jahiliyah atau karakteristik jahiliyah yang mana Islam mengatur atau datang kepada orang-orang musyrik Mekah pada masa itu dalam rangka memperbaiki karakter jahiliyah mereka, kemudian membenarkannya, kemudian mengarahkannya kepada hal-hal yang baik. Dari sebelumnya melakukan riba, kemudian Islam mengajarkan bagaimana jual beli yang tidak terdapat riba di dalamnya. Kemudian Islam datang ketika orang-orang jahiliyah gemar mencela sesamanya, kemudian Islam datang dalam rangka membenarkan perilakunya, yaitu mengatakan bahwasanya mencela seorang muslim hukumnya adalah kefasikan. Beliau mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari rahimahullah taala, yang mana Imam Bukhari meriwayatkan dari Umar bin Hafs, kemudian dari bapaknya Hafs, kemudian dari Al-A'mash yaitu Sulaiman bin Mihran. Al-A'mash ini laqabnya, nama aslinya Sulaiman bin Mihran. Anil Ma'rur yaitu Ibnu Suwaid dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan raaitu alaihi burdan wa ala ghulamihi burdan. Bahwasanya aku melihat di sisinya burd. Burd itu jenis apa? Jenis pakaian. Burd yaitu jenis pakaian yang di dalamnya atau di pakaian tadi terdapat tanda. Wa ala ghulamihi burdan, begitupun anak yang memakai pakaian yang sama.
Faqultu law akhadtu hadza falabis law akhadta hadza falabistahu kanat hullah. Seandainya engkau memakai ini, maka atau seandainya engkau mengambil pakaian ini, nah itu menyerahkan kepadanya pakaian, falabistahu, kemudian engkau memakainya, kanat hullatan, maka hal tersebut bisa menjadi ridha baginya, atau bisa menjadi hullah, itu pakaian yang bisa sekaligus dipakai untuk pakaian atas dan juga pakaian bawah. Dipakai ridha, kemudian pakaian atasnya. Ridha itu bawahnya sarung, kemudian pakaian atasnya. Ini namanya hullah. Wa a'taituhu thawban akhar. Kemudian aku memberikan kepadanya pakaian yang lainnya. Faqala kana baini wa baina rajulin kalam. Beliau kemudian bercerita, sungguhnya aku dulu pernah bertikai atau berselisih dengan seorang sahabat yang lainnya. Wa kanat ummuhu a'jamiyah. Dan ibunya adalah seorang a'jami, yaitu orang non Arab. Faniltu minha, kemudian aku mencela ibunya. Fadzakkarani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li. Kemudian orang tersebut mengadukan aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata kepadaku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, asababta fulana? Apakah engkau kemarin mencela si fulan? Maka aku menjawab, na'am, betul, katanya. Qala afanilta min ummi? Engkau mencela juga ibunya? Maka dia mengatakan, na'am. Qala innaka mru'un fika jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merah wajahnya sembari mengatakan, innaka mru'un fika jahiliyah. Sungguhnya dalam dirimu itu terdapat karakteristik jahiliyah. Masih melekat karakteristik jahiliyah. Maka seluruh sifat atau karakter yang dinisbatkan kepada jahiliyah, maka seluruhnya tercela dalam syariat Islam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaka mru'un fika jahiliyah, sungguhnya engkau adalah orang yang di dalam dirimu terdapat karakteristik orang-orang jahiliyah, maka ini menunjukkan celaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ala hini sa'ati hadhihi min kibaris sin, qala na'am hum ikhwanukum. Ya betul. Apapun dalihmu, maka betul dalam dirimu terdapat apa? Karakteristik jahiliyah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum ikhwanukum. Mereka adalah saudara-saudara kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Maka Allah azza wa jalla menjadikan mereka di bawah kendalimu. Faman ja'alallahu akhahu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul. Maka barang siapa yang Allah azza wa jalla jadikan saudara yang lainnya di bawah kekuasaannya atau di bawah kendalinya, maka hendaknya ia memberi makan sebagaimana ia makan. Kalau makan nasi, ya dikasih makan nasi. Misalnya memiliki seorang pembantu, mohon maaf ya, misalnya memiliki seorang pembantu, kemudian pembantunya tadi dikasih makan yang lainnya. Juraganya makan nasi, kemudian pembantunya dimakan, kalau dalam bahasa Jawa ada bu namanya. Bu itu apa? Bu itu ampas jagung. Misalnya diberi makan demikian dalam rangka untuk membedakan supaya enggak sama antara juragan dengan pembantu. Maka hendak ini menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fal yud'imhu apa? Mimma ya'kul. Maka berikan makan kepadanya sebagaimana engkau makan. Wal yulbishu mimma yalbas. Dan hendaknya ia memberi pakaian sebagaimana ia berpakaian. Kalau misalnya berpakaian dengan pantas, ya kasih pakaian yang lainnya dengan pantas. Wala yukallifuhu minal amali illa ma yaghlibu. Dan janganlah ia membebani dengan suatu pekerjaan yang ia tidak mampu dengannya. Dia membebani yang lainnya atau yang berada di bawah kendalinya dengan sebuah pekerjaan yang tidak ia mampu. Fa in kallafahu ma yaghlibu falyu'inhu alaihi. Kalaupun seandainya memang diharuskan untuk mengerjakan sebuah perbuatan atau pekerjaan yang ia tidak mampu mengerjakannya, falyu'inhu alaihi, maka hendaknya dia membantunya. Kemudian beliau mengatakan wa'lami annahu la yajuzu laka an ta'tadi 'ala ahadin fa in fa'alti faqad zalamti fa inna zulma huwa wad'u syai'i fi ghairi mahallihi syar'i. Ketahuilah wahai saudariku, kata beliau hafizahullah taala, bahwasanya tidak diperkenankan bagimu untuk berbuat atau menuntut balas atas seseorang, dan kalau misalnya engkau melakukannya, sungguh engkau telah berbuat kezaliman. Dan sungguhnya perbuatan zalim adalah meletakkan sesuatu di selain tempat yang diperbolehkan dalam syariat. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras umatnya untuk apa? Untuk mencela yang lainnya, terlebih mencela nasab yang lainnya. Ketika menyaksikan orang yang lainnya memiliki orang tua yang kurang dari orang tuanya, maka hendaknya atau tidak diperkenankan baginya untuk mencela yang lainnya.
Rasulullah SAW sampai memerah wajahnya karena marah karena sebab perbuatan seorang sahabatnya yang mencela ibu dari sahabat yang lainnya, atau sebaliknya dia juga atau mencela balik sahabat yang lainnya dengan cara mencela ibunya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang lainnya, beliau mengatakan, apakah kalian pernah melihat orang yang mencela ibunya atau orang tuanya sendiri? Maka para sahabat heran, bagaimana mungkin seorang berani mencela orang tuanya sendiri? Maka kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, sungguhnya seorang mencela ibu yang lainnya atau bapak yang lainnya, kemudian yang lain tadi membalas dengan cara mencela bapaknya. Maka ini apa? Menunjukkan akan keharaman seorang mencela yang lainnya tanpa adanya hak. Kemudian beliau mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim rahimahullahu taala, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian siapakah orang yang merugi atau al-muflis? Siapakah orang yang rugi atau buntung?" Qalu, maka para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirhamala wala mata'." Yang dimaksud orang yang merugi di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham, tidak memiliki uang, wala mata', dan tidak pula memiliki barang dagangan. Semuanya habis total. Maka disebut orang merugi di kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in berdasarkan pemahaman mereka pada saat itu. Dan pemahaman seperti ini juga tidak salah, karena orang yang merugi juga orang yang tidak memiliki uang kemudian tidak memiliki perbendaharaan sama sekali. Ini juga disebut orang yang merugi. Dan tidak mengapa ketika seorang diuji oleh gurunya, oleh orang yang alim tentang sesuatu, maka dia bertanya sebagaimana kadar pengetahuannya pada saat itu. Jika dia benar, maka akan dibenarkan oleh gurunya, maka jika dia salah, maka juga akan diluruskan oleh gurunya. Maka ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, maka tidak tepat kalau misalnya seorang ujian, ngerjakan UTS, ngerjakan UAS, kemudian ditanya oleh gurunya, kemudian dia enggan untuk menjawabnya dengan mengatakan ini dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk berkata sesuatu tanpa ilmu. Maka mahalnya atau tempatnya pada saat adalah mahalul ikhtibar. Nah, posisinya pada saat adalah posisi sedang ujian. Sementara posisi orang-orang yang ketika dia berfatwa, maka tidak diperkenankan berfatwa tanpa ilmu. Akan tapi ketika posisinya sedang ujian atau diuji oleh gurunya, oleh muallimnya, oleh pendidiknya, maka diperkenankan baginya untuk menjawab sekadar dengan lanjutkan di sini. Hah? Di sini. Ini mati lampu jangan. Lanjutkan atau gimana? Assalamualaikum. Afan, sebentar ya, mati lampu soalnya. Ustaz. Internet studionya mati. Lanjut. Bismillah. Kita lanjutkan kembali. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Maka diperkenankan bagi seorang muslim untuk menjawab sesuatu sekadar dengan pengetahuannya pada saat itu ketika dia dalam rangka diuji oleh gurunya atau pendidiknya. Akan tapi ketika mahalnya berfatwa atau tempatnya posisinya sedang berfatwa, maka dia tidak diperkenankan untuk menjawab sesuatu tanpa ilmu sebelumnya. Atau bahkan masih ngambang-ngambang, masih gerambiang, masih antara bingung antara pendapat A dengan pendapat B, mana yang dia unggulkan, mana yang dia ikuti, maka tidak diperkenankan baginya untuk menjawab ketika dalam rangka berfatwa. Misalnya dalam kondisi sehari-hari ada seorang bertanya kepadanya, ya fulan, bagaimana hukum tentang perkara ini? Kemudian dia ingat-ingat, oh perkataan Ustaz tadi kayaknya beliau mengatakan haram, kemudian Ustaz yang lain mengatakan halal. Saya belum menentukan dalam menentukan sikap. Nah, untuk kondisi seperti ini, maka seorang tadi diharamkan untuk menjawab sesuatu tanpa disertai dengan ilmu. Adapun ketika ditanya oleh ustadznya, ya fulan, kamu tahu nggak hukum pelajaran yang kemarin misalnya? Maka dia menjawab, oh ustadz, seingat saya demikian. Maka hal tersebut diperkenankan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innal muflisa man ya'ti bis salatin wa zakatin wa siyamin. Sungguhnya orang yang merugi adalah orang yang nantinya dia membawa pahala berupa pahala salat,
kemudian berupa pahala zakat, kemudian berupa pahala puasa. Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Kemudian ada seorang datang kepadanya nanti di hari kiamat ketika dalam masalah qisas. Wa qad syatama hadza, dan dulunya dia mencela orang ini. Wa qadhafa hadza, dan dia mencela yang lainnya. Wa akala mal hadza, dia makan harta yang lainnya. Wa safaka dama hadza, dan dia menumpahkan darah orang yang lainnya. Wa daraba hadza, dia memukul atau membunuh yang lainnya. Fayu'ta hadza min hasanati. Kemudian karena banyaknya orang yang menuntut balas atas perbuatannya ketika di dunia, maka orang-orang ini diberikan kebaikan dari orang yang menzalimi tadi. Wa hadza min hasanati, kemudian ini dikasih juga dengan kebaikannya. Fa in faniyat hasanatu, nah ketika habis semuanya, sementara yang nuntut balas masih ada sisanya, apa kata Rasulullah SAW? Qabla ayyuqdama alaihi ukhidha min khotoyahum. Maka kata Rasulullah SAW, ukhidha min khotoyahum, diambil dari kesalahan orang-orang yang dizalimi tadi, diberikan kepada orang yang menzalimi. Inilah disebut kata Rasulullah SAW, al-muflisu, orang yang rugi. Faturihat alaihi thumma turiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allah Azza wa Jalla berfirman, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Sungguhnya hanyalah dosa atas orang-orang yang berbuat kezaliman kepada manusia dan mereka melampaui batas di muka bumi dengan tanpa haknya. Di antara melampaui batas tadi adalah ketika seorang muslim mencela yang lainnya dengan tanpa hak. Kita sudah menyebutkan sebelumnya tentang perkara bahwasanya ada di antara mencela bahkan kepada sesama muslim itu dengan haknya. Misalnya ketika seorang berbicara tentang masalah ilmu jarh wa ta'dil. Ketika mengatakan ilmu jarh wa ta'dil, maka dia diperkenankan dan dia memang dalam kapasitasnya misalnya, atau seorang ulama dalam kapasitasnya sebagai ulama jarh wa ta'dil, maka dia diperkenankan untuk berbicara, membicarakan kehormatan yang lainnya dengan haknya, dengan catatan tanpa melampaui batasnya. Jadi ketika ditanyakan perihal bagaimana keadaan si fulan, maka ulama tadi mengatakan, oh fulan ini buruk hafalannya. Fulan ini adalah seorang yang fasik, fulan ini adalah seorang ahlul bidah, fulan ini adalah seorang ini dan itu. Maka diperkenankan bagi seorang untuk mencela yang lainnya dengan hak yang seperti ini. Itu dalam masalah jarh wa ta'dil. Ulaika lahum 'adzabun alim. Adapun orang-orang yang menzalimi manusia dan melampaui batas di muka bumi, maka kata Allah Azza wa Jalla, ulaika lahum 'adzabun alim. Maka bagi mereka 'adzabun alim, siksa yang teramat pedih. Nah, beliau mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah taala dalam kitab sahihnya. Beliau meriwayatkan dari Yahya bin Ayyub, kemudian dari Qutaibah ibnu Hujar. Qutaibah bin Sa'id wa bin Hujar dan Ali bin Hujar. Qalu, mereka mengatakan haddatsana Ismail yu'nuna ibnu Ja'far, yaitu Ismail bin Ja'far, anil Alla an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mutasabbani maqala. Al-mutasabbani maqala. Dua orang yang saling mencela, maka mereka mendapatkan dosa. Jadi orang-orang yang saling mencela, maka dua-duanya mendapatkan dosa. Fa'alal badi'i ma lam ya'tadil mazlum. Adapun orang yang ketika salah satu mencela, yang lainnya diam, maka kata Rasulullah SAW, fa'alal badi'i, maka dosanya adalah milik orang yang memulai mencela tadi. Malam ya'tadil mazlum, selama orang yang zalimi tidak menuntut balas. Ini menunjukkan kadangkala menuntut balas atas ucapan seorang atau atas perbuatan orang lain diperkenankan. Namun juga laisa ala itlaqihi, tidak secara mutlak diperbolehkan dan tidak secara mutlak pula dilarang. Bagaimana batasannya antara dilarang dan juga diperbolehkan? Beliau menyebutkan nanti. Wa qauluhu, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alal badi. Maka bagi orang yang memulai itu mendapatkan dosa, ay alifm, maksudnya adalah dosa. Wa man i'tudi alaihi faradda an nafsihi jazalahu raddu bil mithli. Barang siapa yang ditimpakan kezaliman kepadanya, maka dia diperkenankan atau dia menuntut balas atasnya atau membela dirinya, jazalahu ar-raddu bil mithli. Maka dia diperkenankan untuk apa? Membalas sekadar dengan apa yang ditimpakan kepadanya. Kalau dipukul sekali, ya balasnya sekali. Kalau misalnya dipukul 2 kali, maka balasnya 2 kali. Kalau misalnya dipukulnya seukuran dengan pukulan bunyinya, nah demikian, maka apa?
maka tidak boleh sampai bunyinya lebih keras daripada bunyi tadi. Ini apa? Al-misal, dengan cara yang serupa. Nah, bagaimana kalau misalnya ukuran balasannya lebih, maka nanti akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala selama apa? Selama yang bersangkutan atau yang dibalas tadi selama yang bersangkutan tadi tidak memaafkan. Adapun ketika dia memaafkan dunia, maka tahta masyiatillah, nanti dosanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum." Barang siapa yang ditimpakan kepada mereka atau ditimpakan kepada kalian, atau barang siapa yang melakukan kezaliman kepada kalian, fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Maka kalian diperkenankan untuk membalas sebagaimana yang mereka lakukan kepada kalian. Dan juga dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bihi. Nah, kalau kalian misalnya 'aqabtum, dizalimi, fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bihi, maka kalian diperkenankan untuk membalas sebagaimana kadar yang kalian ditimpakan terhadapnya. Faqala, dan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang lainnya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Dan sungguhnya balasan bagi sebuah kesalahan adalah kesalahan yang serupa dengannya. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat-ayat ini Allah Azza wa Jalla tidaklah menentang tabiat dari masing-masing manusia. Karena seorang atau manusia itu tabiatnya ketika dia ditimpakan dengan suatu kezaliman, dipukul misalnya, atau kemudian dicela dan yang lainnya, maka hatinya akan terketuk, atau tabiat awalnya adalah dia ingin menuntut balas dengannya. Dan syariat Islam tidaklah menentang tabiat manusia tadi, tapi mengarahkannya kepada hal yang baik, kemudian adil. Fallahu ya'lamu anna tiba'al bashar tata'atsaru bil i'tidadi 'alaiha. Allah Azza wa Jalla mengetahui bahwasanya tabiat manusia tata'atsaru bil i'tida'i 'alaiha, itu membekas dengan apa yang ditimpakan kepadanya. Jadi kalau misalnya dizalimi, ya pasti hatinya ngerasa nggak enak. Ini Allah Azza wa Jalla tahu akan hal tersebut. Makanya fa'abaha laha radda bil haqqi ala anna al-aula wal ahsan an tuqabila sayyi'ata bil hasanah. Maka Allah Azza wa Jalla membolehkan seorang untuk membalas dengan haknya. Artinya membalas dengan hal yang serupa. Membalas dengan hal serupa. Nah, karena kemungkinan untuk membalas serupa ini sangat kecil sekali, seorang dipukul dengan lembut kemudian membalas dengan keras, ini juga bentuk kezaliman yang lainnya. Maka ketika lebihan dari keras dan tidaknya pukulan tadi bisa mengakibatkan apa? Bisa mengakibatkan seorang yang dipukul tadi menuntut balas balik kelak di hari akhir. Kata musannif hafizahullah taala, annal aula wal ahsan, dan yang lebih baik juga lebih utama, an tuqabila sayyi'ata bil hasanah. Yaitu dengan apa? Dengan tuqabila sayyi'ah bil hasanah, menghadapi keburukan dengan kebaikan. Jadi lebih baik nanti Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika menerjemahkan ayat Fussilat kalau nggak salah ya. Nah, surat Fussilat ayat 34, ketika sampai pada bagian idfa' billati hiya ahsan, balaslah mereka dengan sesuatu yang lebih baik, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan yaitu dengan cara mengampuni kesalahan orang yang berbuat kesalahan kepada kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidaklah sama antara kebaikan dan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Nah, kalau misalnya dizalimi oleh orang lain, idfa' billati hiya ahsan, maka balaslah ia dengan sesuatu yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan jika atau apabila ada di antara kalian dan orang lain adawah, sikap permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, kelak bisa jadi dia menjadi teman yang setia. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar dan keburukan-keburukan. Jadi al-fawahish ini biasanya dimutlakkan pada perzinahan. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan ketika mereka marah, maka hum yaghfirun, maka mereka mengampuni. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amrun syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian di ayat yang lainnya Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan orang-orang yang menjawab
perintah Rabbnya, kemudian menegakkan salat, dan mereka memutuskan perkara di antara mereka dengan musyawarah, dan mereka memberikan sebagian dari harta yang mereka miliki. Walladzina idza asabahum al-baghyu hum yantasirun. Dan orang-orang yang ketika diperlakukan zalim atau diperlakukan zalim, maka hum yantasirun, maka mereka membela diri. Ini menunjukkan orang yang membela diri dari perlakuan zalim orang yang lainnya, maka dia diperkenankan, diperbolehkan selama sekadar dengan perbuatan zalim yang ia terima. Kalau lebih, sekali lagi yang kita bahas tadi maka dia juga akan dikenai dosa atas hal tersebut. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan atas sebuah keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang mengampuni kemudian dia memperbaiki diri, maka pahalanya sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Dan seterusnya sampai ayat ke-43. Silakan baca di surah Asy-Syura ayat 37 sampai 43. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam rangka memuji orang-orang yang menghadapi keburukan dengan kebaikan. Jadi membalas keburukan dengan kebaikan yang dengan kebaikan. Itu dengan cara apa? Mengampuni orang yang berbuat zalim tadi. Walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang bersabar atas dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan wajah Allah Azza wa Jalla, dan menegakkan salat dan menginfakkan dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik secara sir, diam-diam maupun secara terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum 'uqbad dar. Dan orang-orang yang membalas keburukan dengan kebaikan, maka bagi mereka lahum 'uqbad dar, yaitu kembali yang baik, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Dan katakanlah ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syarran nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahun nasu ittiqa'a syarri. Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya kelak di hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia yang lainnya dengan sebab orang-orang ittiqa'a syarri, takut akan keburukan yang disebabkan olehnya. Boleh jadi orang enggan berteman dengan kita, orang enggan bersahabat dengan kita karena lisan kita yang kurang menjaga diri. Nah, boleh jadi orang-orang takut mendekat dengan kita bukan karena haibah kita, bukan karena wibawa kita, bukan karena karisma kita. Akan tapi seringnya tangan kita menyakiti orang yang lain. Oleh karena ya ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, nasihat untuk diri kami dan juga antunna semuanya, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap perbuatan kita dan juga termasuk dalam hal lisan kita. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 54. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka lah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan pahala 2 kali, yaitu karena mereka bersabar atas apa yang menimpa mereka, kemudian mereka membalas orang-orang yang berbuat zalim kepada mereka dengan kebaikan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Dalam Sunan Abi Dawud rahimahullahu taala dari hadis Jabir bin Sulaim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa in imru'un syatamaka, kalau seandainya ada orang yang mencela kalian, wa ayyaraka, dan nyinyir kepada kalian, bima ya'lamu fika, dengan aib yang ia tahu atas diri kalian, maka kata Rasulullah, fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fih, maka janganlah kalian mencela dengan apa yang kalian tahu tentangnya. Jadi kalau orang lain mencela tentang aib kita, maka tidak perlu kita bongkar aibnya. Tidak perlu balas balik untuk menyebarkan aibnya atau untuk membuka aibnya, untuk nunjuk-nunjuk mukanya dengan aib-aibnya. Maka hal tersebut tidak diperlukan. Fa innama wabalun dzalika alaihi. Sungguhnya dosanya itu ditanggung oleh orang yang nyinyir tadi, yaitu yang menjadikan aib orang lain sebagai senjata untuk menjatuhkan orang lainnya. Maka kita nggak perlu, seburuk apapun perlakuan orang lain kepada kita, maka kita nggak perlu menyalin perbuatan buruk tadi di dalam diri kita. Wal hadisu hasanahul walid rahimahullah taala fi sahih al musnad. Ini maksudnya al walid di sini adalah Syekh Muqbil bin Hadi al Wadi'i rahimahullah taala, yaitu bapak
beliau hafizahullah taala. Wasyair yaqul, dalam sebuah syair dikatakan uhibbu makarimal akhlaqi juhdi wa akrahu an a'iba wa an u'aba wa aslahu an sibabin nasi hilma wa syarrun nasi man yahwas sibaba. Aku mencintai dalam diriku makarimal akhlak, perangai-perangai yang terpuji, dan aku membenci an a'iba wa an u'aba, ketika aku mencela ataupun aku dicela. Wa aslahu an sibabin nasi hilma, aku merespon celaan manusia hilma dengan sikap aris pemaaf. Wa syarrun nasi man yahwas sibaba, dan seburuk-buruk manusia adalah yang dalam dirinya terdapat apa? Sifat sibab, suka mencela orang yang lainnya. Wa qala akhar, dikatakan oleh penyair yang lainnya, wa idza btulita bi khasmin la khalaqalah fakun ka'annaka lam tasma' wa lam yakul. Kalau engkau diuji dengan memiliki teman yang gemar mencela atau yang tidak memiliki akhlak, fakun ka'annaka lam tasma' wa lam yakul, jadikanlah dirimu seolah-olah orang yang bisu dan juga tuli. Enggak perlu dengarkan apa yang dikatakan orang-orang atau teman kita tadi. Lam yakul, dan juga tidak perlu menjadi orang yang membalas atas ucapan orang-orang yang mencela kita. Waqala akhar, tapi menjadi pribadi demikian tentu saja sangat susah. Ya, kita jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kala kita maafkan, dan kita ya pengen banget untuk balas. Ini wajar, tapi sebatas dengan apa? Apa yang ditimpakan kepada kita. Nanti ada batasannya. Bahkan mencela orang lainnya atau ketika orang mencela kepada kita, tidak semuanya bisa kita balas. Misalnya ada orang lain nuduh kita dengan suatu perbuatan yang tidak kita lakukan, atau nuduh kita berzina misalnya, dan kita tidak berzina, maka apa? Maka kita nggak boleh membalas balik dengan cara apa? Nuduh orang lain berzina. Jadi dituduh berzina, kemudian membalas dengan cara nuduh berzina. Atau orang lain misalnya melaknat kita, mendoakan kita dengan doa laknat misalnya. Misalnya ada orang lain mengatakan la'anakumullah, semoga Allah melaknatmu, kata orang tadi. Nah, kita nggak boleh menuntut balas atas ucapan tadi. Kita mengatakan balik kepadanya, semoga Allah melaknatmu pulang. Enggak diperkenankan. Kemudian dikatakan dalam syair yang lainnya, idza nataqas safihu fala tujibhu. Kalau ada orang yang maaf pandir, maka janganlah engkau menjawabnya. Fa khairun min ijabatihi sukutu, dan sebaik-baik dari jawaban terhadap ucapan orang yang tidak tahu tadi adalah sukutu, diam. Jadi ucapan bagi orang yang nggak tahu atau ucapan untuk orang yang nggak tahu tentang diri kita, maka as-sukutu itu lebih baik diam. Dikatakan dalam syair yang lainnya, walaqad amurru 'alal laimi yasubbuni fa'a'ifu thumma aqulu la ya'nini. Dan aku bertemu dengan orang-orang yang gemar mencela, yang mana mereka mencela aku, maka aku memberikan maaf kepada mereka, summa aqulu, kemudian aku mengatakan la ya'ni ini, ya mereka tidak maksudkan untukku. Dan tentu saja akhlak demikian adalah akhlak yang tidaklah sempurna dimiliki oleh orang selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diusir dari Taif, apa yang beliau katakan kepada malaikat Jibril ketika malaikat Jibril menawarkan kepadanya untuk menumpahkan gunung, maka beliau mengatakan, hum qaumun la ya'lamun, sungguhnya mereka adalah orang-orang atau kaum yang tidak mengetahui. Inilah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sebagai umatnya berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falau sabara al-insanu wa qabala as-safha wa qafala as-safaha bil hilmi wal ihsan lakana ahsan. Kalau seandainya seorang mampu bersabar, kemudian qabala as-safaha bil hilmi, kemudian menimpali keburukan akhlak dengan al-hilmi, pemaaf, maka wal ihsan, sebaliknya dengan berbuat kebaikan, lakana ahsan, maka niscaya hal tersebut lebih baik baginya. Tsumma inna radda bil mithli laisa ala itlaqi. Kemudian diperbolehkannya seorang membalas yang lainnya juga tidak berlaku semuanya, seluruhnya berlaku demikian. Boleh langsung membalas, dilaknat balas laknat, dituduh berzina balas tuduh berzina, dan lain sebagainya. Apakah demikian? Maka jawabannya tidak. Kata beliau, kama law la'ana la yajuzu ayyul'an. Kalau misalnya seandainya dia atau seorang melaknat orang yang lainnya, maka tidak diperkenankan bagi yang dilaknat tadi melaknat balik. Sudah, biarkan saja. Auta'ana fi nasabika la yajuzu ayyut'an fi nasabi. Begitupun ketika seorang dicela nasabnya, bapakmu demikian, ibumu demikian, maka tidak diperkenankan untuk apa? Untuk mencela balik dengan cara mencela nasabnya. Au qadhafa bizina la yajuzu ayyarmiya bidzalik, atau ayyurma bidzalik. Atau seorang ditimpakan dituduh dengan berzina oleh orang yang lainnya, maka dia tidak diperkenankan menuduh balik orang yang menuduh tadi dengan perbuatan zina. Wa qad rattaballahu al-wa'ida liman adza mu'minan bighairi haqqin. Allah Azza wa Jalla
memberikan ancaman bagi orang-orang yang menyakiti sesama mukmin dengan tanpa haknya. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin laki-laki maupun orang mukmin perempuan bighairi maktasabu, dengan apa yang tidak mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sungguh mereka telah menanggung dosa yang teramat besar. Wa inna man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu min syarri khalqillah. Sungguhnya orang yang lainnya tidak berharap kebaikan darinya dan orang-orang yang lainnya tidak aman dari keburukannya. Sungguh orang jenis seperti ini adalah min syarri khalqillah, termasuk di antara makhluk Allah yang paling buruk. Sebagaimana kita kutip hadis Nabi SAW di awal tadi, ya, inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sungguhnya yang paling buruk kedudukannya kelak di sisi Allah di hari kiamat adalah apa? Adalah man tarakahun nasu ittiqa syarri. Orang yang dijauhi oleh orang yang lainnya karena sebab yang lainnya dikhawatir akan keburukannya. Maka orang yang sudah tidak bisa diharapkan kebaikannya, kemudian orang-orang tidak aman dari celaannya, tidak aman dari tangannya dan lain sebagainya, maka orang seperti ini merupakan seburuk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis ya dalam riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah taala, diriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id, beliau mengatakan mengabarkan dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Ala bin Abdurrahman, dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya Rasulullah SAW waqafa ala unasin julusin. Beliau berdiri di sekeliling manusia yang tengah duduk. Kemudian beliau mengatakan, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Maukah kalian kau kabarkan kepada kalian siapa yang paling baik dari orang-orang yang paling buruk di antara kalian? Qala fasakatu. Maka Abu Hurairah mengatakan para sahabat terdiam semuanya. Faqala dzalika thalatha marrat. Maka Rasulullah mengatakan demikian thalatha marrat 3 kali. Diulangi terus. Maka seorang menjawab dari kalangan para sahabatnya, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku siapa yang paling baik di antara kami dari orang-orang yang paling buruknya. Khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Yang paling baik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain aman dari keburukannya. Dan seburuk-buruk orang di antara kalian adalah orang yang tidak lagi diharapkan kebaikannya, kemudian dan tidak pula orang lain aman dari keburukan orang tadi. Hadis ini sanadnya hasan. Oleh karena ya khadifillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kalau orang lain enggan menasihati kita, orang lain enggan untuk dekat dengan kita atau memberikan nasihat-nasihat kebaikan kepada kita, negur kesalahan kita, maka jangan berbangga dulu. Oh, saya ini nggak punya salah, saya ini seringkali berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan orang-orang tadi menjauh dari kita ya karena perbuatan kita sendiri. Kita ketika diberikan nasihat nolak misalnya atau menunjukkan rasa marah dan lain sebagainya. Padahal tinggal bilang jazakumullah khairan atas nasihatnya, selesai. Nggak perlu harus membela diri, oh saya nggak demikian. Sudah, jazakumullah khairan, atau semoga Allah Azza wa Jalla membalas perbuatan kalian dengan memberikan nasihat ini, sudah selesai. Makanya lebih ringan dibandingkan harus apa? Harus nyari dalih kesana kemari untuk membenarkan perbuatannya. Kalau salah, akui salah. Kalau benar, maka usahakan membela diri tanpa harus menjatuhkan yang lainnya. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik. Bahasan berikutnya. Beliau mengatakan at-taqa'uru wa tasyadduqu fil kalam, berlebih-lebihan dalam ucapan. Jadi berlebih-lebihan dalam ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Ini maksud dari musannif rahimahullah taala. Akan tapi karena ini babnya adalah penyakit lisan, maka beliau mengatakan at-taqa'ur wa tasyadduq fil kalam. Yaitu berlebih-lebihan dalam hal ucapan tentang masalah agama. Ini menunjukkan bahwasanya berlebih-lebihannya seorang dalam perkara agama pun ini juga apa? Juga terhitung sebagai penyakit lisan. Orang gemar menjuluki yang lainnya ahlul bid'ah karena hanya sebab dengan satu perbuatan, yang mana perbuatan tadi sebenarnya tidak mengeluarkan seorang dari ahlus sunnah wal jamaah. Hanya karena sebab perbedaan ijtihad, maka yang lainnya dikeluarkan dari ahlus sunnah wal jamaah. Ini ahlul bid'ah, ini khawarij, ini murjiah dan lain sebagainya. Hanya sebab dengan satu perbuatan, yang mana perbuatan tadi masih dalam ranah ijtihad, bukan dalam ranah manhaj, bukan dalam ranah akidah. Ini masih dalam ranah fikih. Orang misalnya mengharamkan video, terus kemudian yang satunya membolehkan video, terjadi pertikaian dan lain sebagainya. Maka dua-duanya orang yang saling mencela dalam hal demikian juga mendapatkan dosa. Begitupun orang-orang yang berlebihan, terlebih orang-orang yang berlebihan dalam mengucapkan sesuatu perihal agama.
Imam Muslim rahimahullah taala mengutip dalam sahihnya disertai dengan syarah An-Nawawi yaitu Al-Minhaj. Beliau mengatakan haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Abu Bakar ibnu Abi Syaibah yaitu musannif musannif atau penulis dari kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Haddatsana Hafiz bin Ghiyas wa Yahya bin Sa'id an bin Jurayj an Sulaiman bin Atiq an Talaq bin Habib an Al-Ahnaf bin Qais an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halakal mutanatti'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh celaka orang-orang yang melampaui batas. Dan maksud sabda Rasulullah SAW al-mutanatti'un, An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan al-muta'ammiqun al-ghalun, yaitu orang yang berdalam-dalam, orang yang berlebih-lebihan, al-mujawizun al-hududa, yang berlebih-lebihan fi aqwalihim wa af'alihim, baik dalam ucapan mereka maupun dalam perbuatan mereka. Kalau kesalahannya tidak sampai mengeluarkan seorang dari ahlu sunnah, ya nggak perlu menggelari orang lain dengan ahlu bid'ah. Karena menggelari orang lain dengan gelaran yang tidak sesuai dengan kenyataannya, ini juga menunjukkan apa? Berlebih-lebihan dalam masalah ucapan atau berlebih-lebihan dalam masalah agama. Rasulullah SAW bersabda yang artinya seorang yang mencela yang lainnya dengan ucapan kafir atau memanggil yang lainnya dengan ucapan kafir, kalau misalnya ucapan tadi tidak benar, maka tuduhannya tadi kembali kepada yang menuduh. Maka ikhwati fillah azanillah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita sebagai seorang muslim yang aku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya memperhatikan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Halakal mutanatti'un, sungguh celaka orang-orang yang melampaui batas baik dalam ucapan maupun perbuatan mereka. Demikian kurang lebihnya pembahasan kita pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut, monggo dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas paparan ilmu dan faedahnya. Baik, kepada akhwat yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, dipersilakan raise hand terlebih dahulu atau menuliskannya di kolom chat, nanti insya Allah akan dibacakan oleh admin pertanyaan kami, yaitu dengan Mbak Ita. Silakan Mbak Ita. Jazakallahu khairan Mbak Susan. Baik, ada pertanyaan pertama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Apakah termasuk mencela jika ada seorang guru yang memarahi bahkan memaki murid di depan orang tuanya karena murid tersebut tidak memahami materi, bukan karena kenakalannya, dengan tujuan agar orang tua menasehati murid tersebut? Begitu Ustadz. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Khalifillah azanillahu wa iyyakum rahimakumullah. Selama 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada para sahabat atau mengajar para sahabatnya, maka tidak pernah didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menjatuhkan mental para sahabatnya ketika beliau mengajar mereka dan para sahabatnya tidak paham. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan perihal bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya. Kemudian Abu Hurairah mengeluhkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini sulit menghafal." Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau ini menepuk dada Abu Hurairah atau mengambil kerah baju Abu Hurairah dengan mendoakan keberkahan bagi Abu Hurairah sehingga dia mudah menghafal. Maka apa kata Abu Hurairah setelahnya? Demi Allah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian atau melakukan hal demikian, maka aku tidak pernah melupakan satupun hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan akhlak bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya. Yaitu Rasulullah mengutamakan mendoakan keberkahan bagi orang yang dididik, kemudian mendoakan kebaikan bagi murid-muridnya dan lain sebagainya. Kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya. Atau ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah untuk bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Tidak nampak dari pengajaran di antara dua orang yang mulia ini, yaitu malaikat Jibril, kemudian Nabi alaihissalam, tidak nampak di antara keduanya saling mencela yang lain, tidak nampak sama sekali. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa proses pengajaran antara yang diajar kemudian mengajarkannya tidak pernah terjadi tidak pernah terjadi caci maki, hanya sekedar karena muridnya atau karena yang diajar tidak memahami materi. Oleh karenanya hendaknya sebagai seorang guru berhati-hati dan jangan sampai memaki-maki terlebih di hadapan orang tuanya. Begitu orang tua itu kalau misalnya dicela dirinya sendiri, maka mereka seperti tidak ada masalah.
Tapi ketika anaknya dicela di hadapannya atau di muka umum misalnya, maka ini jauh lebih sakit dibandingkan ketika dicela mereka sendiri bukan anaknya. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimahullah. Kita khawatir perbuatan guru tersebut yaitu mencaci maki muridnya, mencaci maki dengan gelaran-gelaran yang tidak sepadan dengan kesalahan muridnya tadi, maka apa? Maka ini termasuk ke dalam bentuk mencela. Dan perbuatan tidak paham atau karena murid tadi tidak paham, bukan karena kurang adabnya murid dan lain sebagainya. Karena memang kemampuan setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang cepat paham, ada orang yang gampang lupa, ada orang yang lama sekali baru paham dan lain sebagainya. Masing-masing berbeda pemahamannya. Maka guru harus memahami hal demikian. Tidak setiap murid berlakukan sama. Karena si fulan hafalannya cepat dalam 1 jam hafal 5 hadis, hafal 1 hadis bukan berarti bahwa saya menghafal 1 hadis adalah orang yang berbuat kesalahan. Sama sekali tidak. Ini juga sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru. Hendaknya dia memiliki sabar atas kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh murid. Begitupun seorang murid hendaknya berlaku sabar dengan kekurangan yang dimiliki oleh gurunya. Kalau gurunya terkenal sebagai orang yang mudah mengeluarkan sesuatu yang salah atau mencaci maki muridnya, memukul muridnya dan lain sebagainya, maka hendaknya seorang murid atau orang tua bersabar atas perlakuan tersebut selama tidak berlebihan. Kalau berlebihan, maka lebih baik daripada bersabar adalah apa? Adalah menegurnya atau menasihatinya dengan nasihat-nasihat kebaikan. Allah taala alam. Baik. Untuk pertanyaan kedua, Ana bacakan dari chat yang masuk, Ustadz. Bagaimana menjaga hati jika kita mendapati celaan yang bertubi-tubi? Terkadang hati ingin bertanya apa alasannya mencela seperti itu. Bagaimana menjaga hati agar tetap sabar menerima celaan tersebut? Atau apakah boleh kita bertanya perihal alasan celaannya? Begitu Ustaz. Jazakallah khairan. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kadangkala ada orang yang sifatnya dia menyalahkan sekitarnya tanpa tedeng aling-aling. Jadi ketika dia mengalami sesuatu yang buruk, maka sekitarnya tadi menjadi korban atas caciannya. Dan kadangkala orang-orang yang melihat kesalahan yang lainnya, kesalahan kecil itu menjadi besar di dalam hatinya, sehingga meluapkan kata-kata atau emosi yang cukup besar. Perbuatan yang kecil dibalas dengan sesuatu yang lebih besar. Sehingga kadangkala kita menjadi korban di dalamnya. Itu apa? Kita dicela, kita cemaki tanpa ada alasan yang jelas atau tanpa ada alasan yang bisa kita ketahui. Lantas apakah kita diperkenankan untuk bertanya? Maka jawabannya kalau diperkenankan atau enggak, jawabannya diperbolehkan. Kita diperbolehkan bertanya, kenapa engkau mencela aku? Kenapa demikian dan demikian? Tapi perlu diingat juga, kadang-kala hati manusia itu pengen tahu sesuatu bukan karena pengen tahu. Bukan karena dia pengen tahu hakikatnya. Tapi cuma sekedar apa? Tapi cuma sekedar pengen tahu untuk memuaskan hatinya. Dan keinginan dan ketahuan dia atau pengetahuan dia tentang sesuatu tadi yang dia ingin tahu tentangnya tidak menjamin hatinya akan aman setelahnya. Jadi ketika sudah tahu apa yang kita lakukan, apakah kita bisa reda marahnya, apakah kita bisa mengoreksi diri atau justru kita malah marah balik dan sebagainya. Nah, kalau misalnya tidak aman dari perbuatan buruk yang lainnya setelah mengetahui hal tersebut, maka alangkah baiknya tidak perlu tahu. Dan itu menjadi urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih ketika kita merasa, saya nggak pernah berbuat salah sepertinya. Saya juga nggak pernah berurusan dengan si fulan, saya nggak pernah memakan haknya, saya nggak pernah mencaci si fulan, saya nggak pernah menyinyir si fulan, saya nggak pernah ghibah si fulan. Kok tiba-tiba si fulan datang kepada saya dalam keadaan mencela, mencaci maki dan lain sebagainya. Kalau demikian keadaannya dan kita nggak bisa menjaga diri, kalau kita tahu alasan si fulan, ya alangkah baiknya untuk tidak mengetahuinya. Tapi kalau kita pengen tahu, jangan-jangan saya berbuat salah tapi saya nggak sadar, maka diperkenankan bertanya hal tersebut. Akan tapi dengan catatan kita aman dari perbuatan buruk setelahnya. Allah Ta'ala alam. Baik. Untuk pertanyaan ketiga, masih ada waktu, Ustaz? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ada seseorang yang membicarakan orang lain tentang keilmuannya yang masih dibawa orang tersebut, apakah termasuk mencela atau ghibah, Ustaz? Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Taib. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Perbuatan mencela adalah perbuatan ketika seorang mengata-ngatai saudaranya dengan sesuatu yang tidak semestinya. Ini mencela. Adapun berghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Itu menyebut tentang seseorang dengan sesuatu yang dia tidak sukai.
Maka apakah memuji keilmuan seorang termasuk di dalamnya? Maka jawabannya tidak. Maka jawabannya tidak. Termasuk ketika seorang misalnya menyebutkan kelebihan orang lain di hadapan orang tersebut, kemudian orang tersebut membenci orang-orang yang menyebutkan kebaikan tadi, maka tidak termasuk ke dalam keduanya. Tapi dalam rangka menjaga hati orang yang kita puji keilmuannya, maka jangan dipuji di hadapannya. Kalaupun dipuji di belakangnya, maka insya Allah Ta'ala ini bukan termasuk ke dalam perbuatan ghibah. Wallahu ta'ala alam. Ahwan Ustadz, bukan memuji keilmuannya tapi menjatuhkan. Maksudnya si penanya ini lebih ilmunya dibanding orang yang disebutkan tersebut, begitu Ustadz. Itu apa termasuk mencela atau ghibah? Kalau misalnya meremehkan orang yang keilmuannya lebih di bawah kita, apakah termasuk mencela atau ghibah? Kalau misalnya kita menggunjingnya di belakang orang tersebut dan orang tersebut tidak suka, maka jawabannya betul ghibah. Kalau misalnya di depan orang tersebut mencela keilmuan yang lebih rendah daripada dia, maka termasuk ke dalam perbuatan mencela. Maka bisa masuk ke dalam keduanya, imma ghibah, imma perbuatan sibab muslim, mencela seorang muslim. Tergantung apakah nyebut di belakang atau di depan. Kalau di depan mencela, kalau di belakang berarti untuk ghibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan tujuan dari menuntut ilmu syar'i bukanlah dua hal, yaitu bukan untuk mendebat para ulama, bukan pula untuk meremehkan orang-orang yang tidak berilmu. Wallahu ta'ala alam. Baik. Satu lagi ya Ustadz. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang menyebutkan kelebihannya daripada orang lain dengan tujuan orang tersebut tidak ingin menyebutkan aib orang lain, apa ini diperbolehkan Ustadz? Jazakallah khairan. Sepertinya sama seperti pertanyaan yang ketiga ini Ustadz. Yang dia menyebutkan kebaikan dirinya atau kebaikan orang yang lain? Kelebihan dirinya daripada orang lain dengan tujuan tidak ingin mengatakan aib orang lain, seperti itu. Baik. Khadifillah azani Allah wa iyyakum. Apakah menyebutkan kebaikan diri sendiri ini diperbolehkan dibanding dengan menghibah? Kalau dibandingkan dan menghibah dan dia bisa aman dari sifat ta'ajub atau takabur, maka silakan diperbolehkan. Tapi siapa yang aman dari kita itu dari sifat ta'ajub, membanggakan diri di hadapan yang lainnya, dia boleh jadi aman dari perbuatan ghibah, tapi dia tidak aman dengan perbuatan takabur atau ta'ajub, membanggakan diri di atas orang yang lainnya. Kalau bisa, karena masih ada alternatif kalimat yang lain yang bisa kita ucapkan, ya kita nasihatin yang lainnya dengan kebaikan. Ini bentuk dari apa? Dari alternatif orang daripada menghibah dan daripada membanggakan diri sendiri. Atau misalnya cerita tentang halal duniawi, maka nggak dipermasalahkan. Kita berbicara dengan orang lain dalam masalah duniawi, maka nggak dipermasalahkan. Tapi kalau menunjukkan kebaikan dalam rangka supaya orang lain meniru kebaikan hal tadi, dan diniatkan juga dalam rangka untuk menghindari ghibah, maka orang tersebut insya Allah Ta'ala mendapatkan pahala. Tapi dengan catatan, aman dari penyakit hati berupa takabur atau berbangga-bangga diri. Allah Ta'ala. Baik Ustadz, sepertinya itu saja pertanyaan dari para penanya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Anak kembalikan ke Mbak Susan. Tafadhol Mbak Susan. Baik, jazakillahu khairan, barakallahu fik atas membaca pertanyaannya. Baik Ustadz, dengan berakhirnya pertanyaan terakhir tadi, maka berakhir pula kajian kita. Bisa diberikan kepada kami Ustadz nasihat agar kami lebih bisa menjaga hati dan lisan kami. Fadhol Ustaz. Khadifillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Sebuah hadis yang patut kita ulang-ulang dan kita hafalkan atau kita catat di buku-buku kita kalau kita termasuk orang yang tidak bisa menjaga lisan kita adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min syarrin nasi manzilatan yaumil qiyamati 'indallah. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah kelak di hari kiamat, man tarakahun nasu ittiqa syarri, yaitu orang-orang yang dijauhi oleh manusia yang lainnya dengan sebab perbuatan buruknya atau mereka khawatir dengan perbuatan orang lain tadi. Nah, kita perlu mengoreksi diri kita sendiri. Kalau kita dijauhi orang lain, dihindari oleh orang-orang yang berilmu, dihindari oleh orang-orang yang baik, dihindari oleh orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaknya mengoreksi diri kita. Jangan-jangan kita termasuk di antara
Orang-orang yang disebutkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakahun nasu ittiqa syarri. yaitu orang yang dihindari oleh manusia yang lainnya dengan sebab khawatir akan keburukan yang ditimbulkan oleh orang lain, baik dengan lisan kita maupun dengan ucapan kita. Nah, kita hendaknya baik dengan lisan kita maupun dengan tangan kita. Nah, kita hendaknya ikhwatifillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bertakwa kepada Allah azza wa jalla dalam masalah lisan ini. Karena perkara lisan ini adalah sebagaimana perkataan orang-orang, lidah itu enggak bertulang. Lisan ini lidah yang enggak bertulang. Jadi lemes sekali untuk mengatakan kebaikan juga enak, untuk mengatakan keburukan juga enak. Tinggal kita mensyukurinya dengan cara apa? Dengan cara apa? Apakah dengan cara berbuat kebaikan atau dengan cara berbuat keburukan? Kita mohon kepada Allah azza wa jalla agar kita termasuk kaum muslimin atau di antara orang-orang Islam yang mampu menjaga lisannya dari penyakit-penyakit lisan, termasuk mencela yang lainnya dengan tanpa haknya. Demikian kurang lebihnya. Semoga Allah azza wa jalla memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.